Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video di mana kamu bisa mengetahui bagaimana mengobati pikiran kamu yang sakit. Memang pikiran bisa sakit, pikiran itu bisa sakit. Ciri bahwa pikiranmu sakit adalah salah satunya ya, adalah tubuhmu itu tidak sehat. Ada di dalam dunia kesehatan disebut sebagai penyakit psikosomatis atau psikosomatik, di mana ketika diperiksa tubuh kita itu tidak ada penyebabnya. Nah, bisa jadi ketika tubuh kita tidak ada penyebabnya tetapi sakit, itu bisa saja berarti kita sedang mengalami atau kamu sedang mengalami penyakit psikosomatis, penyakit yang gejalanya di badan tetapi sumbernya ada di pikiran. Misalnya orang yang cemas. Orang yang cemas selalu takut, itu tubuhnya seringkali merespon dengan katakanlah jantungnya selalu berdebar-debar atau selalu keluar keringat dingin atau selalu gemetar bergetar tanpa ada sebab apapun di lingkungan sekitarnya. Nah, bisa saja itu mungkin bisa disebabkan oleh pikiran yang sedang memikirkan hal-hal yang buruk. Pikiran sedang memikirkan hal-hal yang negatif. Mungkin tidak terjadi, tetapi dibayang-bayangkan akan terjadi. Nah, ketika bayangan-bayangan di pikiran itu bahwa ada suatu kejadian buruk yang bisa saja terjadi kepada diri, nah itu di tubuh bisa merespon dengan berbagai macam gejala-gejala yang membuat kita tidak tenang, tidak nyaman, tidak merasa nyaman. Nah, itu disebut dengan psikosomatik sederhananya. Nah, penyakit ini yang disebabkan oleh pikiran itu bisa kita ruqyah, bisa kamu ruqyah dirimu sendiri, bisa kamu ruqyah secara mandiri, bisa kamu obati, bisa kamu sembuhkan. Nah, pikiran-pikiran yang sakit itu cirinya atau tandanya adalah misalnya kita memikirkan sesuatu kejadian yang belum terjadi atau sudah terjadi, tetapi kejadian itu secara khusus sifatnya atau bentuknya buruk atau negatif. Misalnya kita memikirkan sesuatu kemungkinan kecelakaan yang akan kita alami kalau kita bepergian. Kecelakaan itu sendiri belum terjadi, tetapi kita sudah pikirkan, kita sudah bayang-bayangkan. Dan dengan membayang-bayangkan itu saja membuat kita tidak mau keluar, membuat kita tidak mau bepergian. Nah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Hanya karena pikiran kita membayangkan sesuatu hal yang buruk yang itu intens, ya, artinya selalu dipikirkan, selalu dibayang-bayangkan, selalu muncul tanpa kita mampu mengendalikan, tanpa kita mampu menghilangkan itu. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, mengobatinya adalah dengan ihsan. Apa itu? Dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Nah, ini saja sudah sangat luar biasa, bisa membantu menghilangkan pikiran-pikiran buruk, menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan sesuatu yang buruk, kita ingat Allah, kita rasakan Allah dekat, kita rasakan Allah menjadi waliyun, menjadi pelindung kita. Allah ada, kita rasa keberadaannya, kita yakin bahwa Dia melindungi kita, maka begitu pikiran negatif itu muncul, begitu pikiran buruk itu muncul, kita lari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang selalu saya rekomendasikan adalah kamu berdiri sholat, lakukan atau praktekkan sholat tumakninah, sholat yang tenang. Kemudian di dalam sholat tumakninah itu, kamu minta kepada Allah, Allah, hamba memohon agar pikiran-pikiran buruk ini, pikiran-pikiran negatif ini, pikiran-pikiran yang membuat saya tidak berdaya, tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, itu mohon dihilangkan, mohon dihapus. Kemudian tenang, rasakan bagaimana ketenangan itu masuk ke dalam dirimu, bagaimana kedamaian itu meluncur dari atas sampai ke seluruh tubuh. Nah, jangan tunda,
Jangan dipelihara ini pikiran-pikiran negatif, jangan pelihara ini pikiran-pikiran yang buruk, segera obati, setelah segera zikrullah, caranya itu yang tadi disampaikan, kamu sholat, rasakan Allah ada, lihat Allah, kemudian rasakan kedekatannya, lalu minta kepadanya supaya pikiran itu dihapus, pikiran itu dihilangkan. Nah, terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Semoga ruqyah diri tanpa kesurupan, tanpa rasa tidak enak, tidak nyaman ini bisa membuat hidupmu makin baik, bisa membuat hidupmu makin enak, makin nyaman kamu jalani, kamu bisa sehat walafiat dan menjalani hidup ini dengan ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.